Saudara, semangat belajar membaca Al-Quran tidak surut apalagi di tengah pandemi COVID-19. Kendati harus dilakukan melalui daring, namun minat warga untuk bisa membaca kitab suci tetap tinggi. Ya, dan untuk mengetahui sejauh mana animo masyarakat atau umat muslim di DKI Jakarta untuk mengaji di tengah pandemi, kita akan berbincang bersama dengan Kepala Lembaga Bahasa dan Ilmu Al-Quran Provinsi DKI Jakarta, Bapak Baiti Rohman yang telah hadir di Studio 4 TVRI. Assalamualaikum, Selamat Pak. pagi, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga ada Ibu Dina, salah seorang peserta ngaji online melalui daring. Selamat pagi, Ibu Dina. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat pagi, Mas Mbak. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Baik, terlebih dahulu saya ingin ke Pak Baiti. Pak, di tengah pandemi COVID-19 ini, apakah pembelajaran atau belajar Al-Quran secara daring ini ada kendala-kendala tertentu, Pak? Atau bagaimana pengaruhnya pandemi ini dengan pembelajaran secara daring? Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Terkait dengan pertanyaan tadi bagaimana kemudian animo masyarakat saat ini ketika pembelajaran Al-Quran secara daring khususnya di Provinsi DKI Jakarta. Alhamdulillah kami di LBK Jakarta animo masyarakat untuk mengikuti pengajian dan pembelajaran Al-Quran semakin meningkat justru, bukan semakin menurun. Ini artinya bahwa masyarakat kita sudah sangat familiar dengan namanya daring ya. Betul. Pembelajaran Al-Quran dengan daring ini sudah sangat familiar, meskipun terkadang ada memang di usia-usia yang mungkin lebih agak sudah lebih tua ya misalnya, itu mereka meskipun harus dibantu oleh anak-anaknya, putra-putrinya misal atau keluarga yang lain. Tetapi insya Allah pembelajaran Al-Quran khususnya misalnya di LBK Jakarta animonya tidak pernah surut dan justru semakin meningkat. Alhamdulillah. Baik, Pak Baiti, kalau untuk di LBIQ sendiri itu kalangan rentan usianya itu berapa, Pak, yang mengikuti pembelajarannya? Di LBIQ itu usianya berjenjang. Ada yang milenial, misalnya ada yang dari 17 tahun ya kan sampai 25 tahun, ada juga yang sudah di atas 40 tahun, bahkan ada yang sudah lebih dari 50 tahun. Tetapi mereka semuanya selama kami melakukan kegiatan pembelajaran Al-Quran secara daring, itu mereka justru juga memiliki semangat yang tinggi. Ya, tidak ada kendala, alhamdulillah tidak ada kendala, justru berjalan dengan lancar. Meskipun kami memang memanggil guru-guru, tim pendidiknya untuk datang ke LBK secara langsung, kami fasilitasi dengan baik, ya kan. Meskipun nanti para pesertanya itu adalah tetap stay di rumah. Ya. Tapi bagaimana Pak cara untuk bisa maksimal begitu belajar secara daring? Karena memang belajar secara langsung dan daring pastinya berbeda. Tapi bagaimana cara LBIQ memaksimalkan itu? Pertama kita sosialisasikan lebih dahulu terhadap para peserta pendidik bahwa kita akan melaksanakan kegiatan daring. Kemudian kita juga di LBIQ itu ada kelas-kelas yang memang di situ ada ketua kelasnya. Kami sosialisasikan dulu terlebih dahulu kepada mereka bagaimana cara menggunakan daring ini atau pengajian secara online ini bisa dilaksanakan dengan maksimal oleh para peserta didik. Nah, kami memberikan fasilitas yang bagaimanapun peserta didik dan dosen atau tenaga guru itu mereka juga bisa sepakat untuk sama-sama, bukan persoalan jenis aplikasi online-nya, tetapi bagaimana semuanya bisa berfungsi dengan baik, ya kan? Nah, kami memberikan sosialisasi terlebih dahulu kepada para peserta didik, kemudian kepada guru-guru bagaimana cara menggunakan aplikasi yang terbaik ya. Baik. Gitu. Baik, kalau tadi kita sudah mendengarkan dari Pak Baiti, sekarang kita mendengarkan dari pesertanya nih. Baik, sudah ada dari Ibu Dina nih. Ibu Dina, selamat pagi. Selamat pagi. Iya, Bu Dina, di tengah pandemi COVID-19, apa bedanya belajar mengaji tatap muka dan juga belajar mengaji dengan online, Bu? Alhamdulillah, kalau saya pikir tidak jauh berbeda. Karena semuanya itu berjalan lancar dan kita sebelumnya dikasih panduan dulu sama guru-guru kita, yang mana setiap ketua kelas itu diarahkan nanti teman-temannya harus begini, harus begitu, dan kita mudah segalanya dan alhamdulillah semuanya berjalan lancar. Alhamdulillah. Apakah ada kendala-kendala, Bu, selama menjalankan pembelajaran secara daring ini? Kendalanya paling di sinyal ya. Kadang-kadang kalau daerahnya itu sinyalnya kurang bagus, mereka kalau disuruh membaca terkadang
suaranya kurang bisa disimak, cuma itu aja. Atau guru sedang menerangkan, menerimanya kurang baik. Cuma itu aja, yang lainnya alhamdulillah baik. Baik, alhamdulillah semua berjalan lancar. Saya kembali lagi dengan Pak Betty. Pak Betty, ini kelebihan dan kekurangan ataupun juga kendala-kendala tadi Anda sudah sebutkan. Sebenarnya kelebihan-kelebihan dalam pembelajaran online ini seperti apa sih Pak? Sebetulnya kelebihannya pertama bahwa dengan pembelajaran Al-Quran secara daring ini justru peserta akan lebih banyak karena tidak terbatas oleh ruang. Ya. Jadi bisa diakses lebih dari berbagai pelosok negeri, terutama misalnya teman-teman yang peserta didik, ya itu yang berada di daerah-daerah di luar Jakarta. Itu juga pun ada ya peserta didik yang memang berasal dari luar Jakarta ya. Kemudian yang kedua adalah efisiensi waktu. Betul. Jadi kalau biasanya offline itu adalah mereka butuh waktu untuk datang ke LBIQ. Nah, mereka sekarang tidak harus membutuhkan waktu, mereka stay di rumah, guru juga stay di rumah. Jadi efisiensi waktu sudah tercover di situ. Kemudian terkait dengan tempat misalnya. Tempat ini kan mestinya ada tempat yang harus representatif ketika offline. Tetapi sekarang kan tempat itu menjadi sudah tidak begitu signifikan, nah, maka mereka tetap stay di rumah dan ada guru-guru yang memang secara sukarela datang ke LBQ dan ada juga guru-guru yang datang secara online melalui online di rumah. Artinya standby di rumah, stay di rumah mereka, tetapi kegiatan itu berjalan dengan baik ya. Cuma memang ada kendala sedikit, terutama misalnya tadi peserta didik yang tidak familiar ya dengan sistem daring ini. Yang kedua adalah jaringan, mohon maaf jaringan internet misalnya kadang naik turun ya. Ini yang sering menjadi keluhan. Jadi sedang enak-enaknya belajar, tiba-tiba internetnya atau jaringannya misalnya menurun. Nah itu suka terputus ya sedikit ya. Tapi itu sebetulnya bisa diatasi kalau kita sudah mempersiapkan dengan baik segala sesuatunya. Baik. Dan untuk peserta yang dari luar Jakarta sendiri Pak, ini berapa banyak? Ini peserta di LBIQ itu peserta didiknya kurang lebih 4.000 orang. 4.000 orang. 4.000 orang itu 60% dari daerah provinsi DKI Jakarta, yang sisanya itu adalah dari berbagai wilayah yang di sekitar Jakarta. Misalnya dari Banten, dari Bogor, dari Depok, dari Bekasi, mereka juga datang karena LBIQ ini adalah sangat strategis ya, posisinya berada di daerah Tanah Abang, yaitu bisa langsung ya untuk memasuki stasiun kereta di Karet ya gitu. Jadi lebih enak lah gitu. Baik, seluruh peserta ada dari Indonesia, kemudian juga sudah ada hampir 4.000 dan juga sudah ada bisa diakses kemana saja Pak. Saya kembali lagi ke Ibu Dina. Ibu Dina, dengan aktivitas yang padat ataupun juga dengan bagaimana Ibu bisa mengatur ini, Bu? Jadi saya memang kalau waktunya belajar, memang saya menyempatkan waktu, karena itu kan cuma belajarnya 2 jam satu hari, dan seminggu 2 kali. Jadi dalam waktu singkat itu kita benar-benar mempelajarinya, dan biasanya kalau guru yang itu selama mereka memberikan materi sebelumnya. Baik. Apa yang kita harus pelajari, jadi kita nggak terlalu lama berdiskusi atau karena kita sudah tahu dulu materi-materi yang akan dipelajari pas online nanti. Baik, berarti selama diberikan materi terlebih dahulu, Ibu dapat membaca-baca ataupun juga menghafalkan juga Al-Quran selama belum melaksanakan sekolah online ini ataupun juga ngaji online ini ya Bu ya? Betul, betul. Baik, dan Ibu untuk mengingat cara bacaan Al-Quran ini Bu, saya penasaran ini, hafalan hafalan apa yang Ibu lakukan Ibu? Biasanya, jadi kalau LBIQ ini kan mempelajari, kalau saya kebetulan ikut kelas tajwid, jadi saya ingin tahu bagaimana cara membaca Al-Quran yang baik dan benar. Nah di situ diajarkan panjang pendeknya. Jadi kalau misalkan seperti saya sebelumnya saya belum bisa dan belum tahu cara membaca yang baik dan benar. Seperti dulu kalau saya ngaji asal bunyi aja. Kalau sekarang setelah saya belajar di LBIQ, alhamdulillah saya sudah tahu bahwa kalau yang ini
tandanya ini harus membacanya panjangnya sekian. Kalau tanda ini harus mendengung gitu. Baik. Baik, dan juga saya kembali ke Pak Baiti, tadi juga sempat disampaikan bahwa sebetulnya masih banyak masyarakat kita yang hanya sekedar bisa membaca, Betul. Pak Baiti, namun tidak bisa mengerti dengan betul begitu bagaimana cara bacanya dan lain sebagainya. Dan bagaimana dengan cara mengaji Al-Quran ini juga harus sesuai dengan harus bertalaki, harus bertemu dengan langsung dengan gurunya. Dan apakah ini mengurangi keberkahan, Pak, jika memang kita melakukannya secara daring, dan juga dengan ilmu-ilmu tajwid yang perlu dipelajari secara daring, apakah itu juga mudah begitu dilakukan? Baik, bertalaki dalam belajar Al-Quran itu sangat penting dan sangat urgent ya. Bertalaki itu kan berjumpa artinya, berjumpa muka, berjumpa pikiran, dan juga berjumpa hati. Artinya sang murid ya atau peserta didik bisa berjumpa secara tatap muka dengan gurunya, kemudian mereka juga berjumpa pikiran, artinya persepsinya harus dipersamakan. Betul. Yang ketiga adalah berjumpa hati, artinya harus rela dan ikhlas ketika guru menyampaikan ajaran-ajaran. Kemudian bertalaki itu substansinya adalah sebetulnya terdengar dengan jelas suara guru, kemudian terlihat secara jelas gerakan mulut dan gerakan bibir seorang guru ketika membaca Al-Quran. Kemudian peserta didik mampu mengucapkan dan mengulang dan meniru apa yang sudah disampaikan oleh guru. Terlalu lama berdiskusi atau karena kita sudah tahu dulu materi-materi yang akan dipelajari pas online nanti. Baik, berarti selama diberikan materi terlebih dahulu, Ibu dapat membaca-baca ataupun juga menghafalkan juga Al-Quran selama belum melaksanakan sekolah online ini ataupun juga ngaji online ini ya Bu ya? Betul, betul. Baik, dan Ibu untuk mengingat cara bacaan Al-Quran ini Bu, saya penasaran ini, hafalan atau hafalan-hafalan apa yang Ibu lakukan Ibu? Biasanya, jadi kalau LBI ini kan mempelajari, kalau saya kebetulan ikut kelas tajwid, jadi saya ingin tahu bagaimana cara belajar membaca Al-Quran yang baik dan benar. Yeah. Nah di situ diajarkan panjang pendeknya, terus jadi kalau misalkan saya seperti saya sebelumnya saya belum bisa dan belum tahu cara membaca yang baik dan benar. Seperti dulu kalau saya ngaji asal bunyi aja. Kalau sekarang setelah saya belajar di Al-Quran, alhamdulillah saya sudah tahu bahwa kalau yang ini tandanya ini harus membacanya panjangnya sekian. Kalau tanda ini harus mendengung gitu. Baik. Baik, dan juga saya kembali ke Pak Baiti, tadi juga sempat disampaikan bahwa sebetulnya masih banyak masyarakat kita yang hanya sekedar bisa membaca, Betul. Pak Baiti, namun tidak bisa mengerti dengan betul begitu bagaimana cara bacanya dan lain sebagainya. Dan bagaimana dengan cara mengaji Al-Quran ini juga harus sesuai dengan harus bertalaki, harus bertemu dengan langsung dengan gurunya. Dan apakah ini mengurangi keberkahan, Pak, jika memang kita melakukannya secara daring, dan juga dengan ilmu-ilmu tajwid yang perlu dipelajari secara daring, apakah itu juga mudah begitu dilakukan? Baik, bertalaki dalam belajar Al-Quran itu sangat penting dan sangat urgent ya. Bertalaki itu kan berjumpa artinya, berjumpa muka, berjumpa pikiran, dan juga berjumpa hati. Artinya sang murid ya atau peserta didik bisa berjumpa secara tatap muka dengan gurunya, kemudian mereka juga berjumpa pikiran, artinya persepsinya harus dipersamakan. Betul. Yang ketiga adalah berjumpa hati, artinya harus rela dan ikhlas ketika guru menyampaikan ajaran-ajaran. Kemudian bertalaki itu substansinya adalah sebetulnya terdengar dengan jelas suara guru, kemudian terlihat secara jelas gerakan mulut dan gerakan bibir seorang guru ketika membaca Al-Quran. Kemudian peserta didik mampu mengucapkan dan mengulang dan meniru apa yang sudah disampaikan oleh guru. Itu adalah substansinya. Kemudian apakah dengan online ini atau daring ini bisa terjadi talaki? Bisa, selama itu bisa terjaga. Artinya terdengar dengan jelas, terlihat dengan jelas oleh peserta didik ketika guru melafalkan ayat-ayat Al-Quran. Itu substansi sudah jelas. Artinya secara daring atau secara online itu sudah dapat ya. Kemudian terkait dengan keberkahan, sebetulnya keberkahan itu muaranya adalah etika dan adab. Ketika etika dan adab itu misalnya dalam kegiatan pembelajaran Al-Quran itu
dipenuhi, maka insya Allah keberkahan itu akan mengikut dengan sendirinya. Misalnya, kalau kita belajar mengaji itu harus punya wudu, ya kan? Artinya bagaimana kita sampai kepada kesucian batin kalau kesucian lahirnya tidak terpenuhi ya. Yang kedua itu adalah harus berada di tempat yang suci. Nah, jangan sampai misalnya mohon maaf lagi ngaji belajar Al-Quran lagi nyuci di kamar mandi ya misalnya, ya kan? Atau lagi memasak misalnya. Kalau lagi memasak nanti hasilnya belajar Al-Qur'annya nggak hasil, malah mohon maaf misalnya masakannya hangus misalnya kan ya. Kemudian yang ketiga adalah harus fokus, ya kan, fokus. Kemudian yang keempat adalah ikhlas dan rela, ya, bersungguh-sungguh untuk menjalankan namanya kegiatan dan rela apa yang sudah disampaikan oleh guru diterima dan dicerna dengan baik. Ya. Intinya begitu, talak itu. Baik, Pak Baiti, kalau misalnya kita lihat itu walaupun kita udah bersungguh-sungguh, udah berusaha keras nih, tapi masih ada juga peserta ataupun juga mungkin beberapa masyarakat di sana yang masih terbata-bata dalam membaca Al-Quran, Pak. Itu bagaimana cara mengatasinya agar tidak terbata-bata dan juga insya Allah bakal lancar terus ke depannya, Pak? Kalau semua orang pasti mengalami belajar mengaji itu awalnya terbata-bata, tetapi dengan proses yang panjang dan proses keseriusan dan kesungguhan, insya Allah saya pikir terbata-bata itu adalah sesuatu yang biasa dan dialami oleh setiap orang. Kalau itu dibiasakan membaca Al-Quran, insya Allah huruf-huruf dan kata-kata yang di dalam Al-Quran itu sudah menjadi familiar bagi kita. Ya, gitu. Baik. Ya, dan kembali ke Ibu Dina. Yang juga Ibu sudah berapa lama Bu kalau kita boleh tahu mengaji online ini atau juga mungkin sudah belajar di lembaga bahasa dan pembelajaran Al-Quran ini Bu? Jadi saya sebenarnya tahun 90 dulu blog LBIC berdiri sekarang ini dan hanya diperuntukkan untuk orang DKI saja. Saya pernah ikut waktu itu, saya ikut di daerah bloknya di Hana, itu tidak sampai selesai. Karena waktu saya masih sibuk bekerja dan saya dengar dari saya bahwa LBIC sekarang sudah dilakon dan sudah lebih baik daripada yang dulu. Akhirnya saya belum lama ini masuk lagi, meneruskan pelajaran saya yang sempat tertunda dan saya pikir ilmu saya baru sedikit. Alhamdulillah saya bisa masuk lagi. Memang tidak mudah Mas LBIC, semua itu harus melalui tes karena pesertanya itu begitu banyak, ribuan, bahkan kalau pas lagi penerimaan itu saya sendiri ngalamin ya ampun, dulu dengan mudahnya, tapi sekarang karena bukannya DKI aja, semua sekarang orang Jabodetabek semua masuk mendaftar ke LBIC. Baik, dan juga Ibu Dina pun banyak jadinya. Baik, Ibu Dina, apa harapan Ibu kepada pemerintah juga masyarakat ini agar gemar mengaji ini bisa tumbuh dengan pesat, Bu? Ya, semoga selain LBIC ini untuk daerah-daerah seperti Depok, Bogor, dan daerah-daerah lainnya di Jabodetabek bisa mendirikan LBIC yang lain. Ya. Supaya masyarakat di sana tak perlu berbondong-bondong datang ke Jakarta, yang akhirnya jadi Jakarta ini dengan orang-orang yang belajar dan akhirnya saya rasa untuk ibu-ibu yang sudah sepuh ya, nah teman-teman saya itu juga banyak yang sudah usianya di atas 50 tahun dan mereka masih bersemangat untuk belajar. Jadi kalau bisa pemerintah ini bisa mendirikan seperti LBIC ini tempat-tempat Jabodetabek yang lain. Baik, pemerintah diharapkan dapat juga berpartisipasi ya dalam membantu belajar online ini ya. Baik, kita kembali ke Pak Baiti. Pak Baiti, ini mengingat dengan ramainya peserta, apakah dipungut biaya, lantas bagaimana dengan peserta ataupun juga LBIC ini mengevaluasi keberhasilan peserta? Apakah ada ujian ataukah nanti setelah ujian mendapatkan ijazah atau seperti apa, Pak? Baik, sebelum saya tanya, saya ingin sampaikan bahwa LBIC ini adalah Lembaga Bahasa dan Ilmu Al-Quran itu satu-satunya lembaga di Indonesia dan ada di Provinsi DKI Jakarta. Pemerintah DKI Jakarta sudah mendirikan LBIC ini dengan peraturan gubernur ya. Kemudian pesertanya itu mereka semuanya gratis tanpa ada pungut biaya, bahkan buku-buku dan diktat-diktat semua disiapkan dengan baik ya. Jadi insya Allah ya LBIC itu pada prinsipnya akan terus memberikan sumbangsi bagi masyarakat khusus DKI Jakarta ya. Untuk terus memberikan namanya pendidikan mental dan spiritual ya bagi warga DKI Jakarta. Terkait dengan harapan tadi dari Bu Dina, saya pikir bagus juga ya kalau semua provinsi mendirikan LBIC ya seperti di Provinsi DKI Jakarta gitu ya gitu.
Terkait dengan pertanyaan tadi Pak, ya apa tadi? Lupa. Pemungutan biaya, apakah Pungutan biaya, tidak ada pungutan biaya sama sekali, semuanya free dan gratis ya. Untuk mengevaluasi peserta ini apakah nanti didapat ijazah? Ini kan kita setiap 3 bulan sekali ada kenaikan kelas. Kemudian kenaikan kelas itu semua pasti dievaluasi dengan ujian ya. Kalau mereka tidak layak misalnya atau belum memenuhi, nilai yang belum memenuhi ya tetap stay ya kan di situ. Kemudian kalau nanti ada kenaikan ya bagi mereka yang sudah bisa menyelesaikan target studinya gitu. Baik, dan juga sebelum menutup perbincangan kita oleh Pak Baiti dan juga Ibu Dina, ini kita akan praktek ngaji online, Pak. Boleh, praktek silakan. ngaji secara daring dari Pak Baiti dan juga Ibu Dina. Silakan, Pak. Silakan Ibu Dina. Ibu Dina. Membaca ya. Ya, silakan dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallati idza saja awadda'aka rabbuka wa maqala walal akhiratu khairul laka min al-ula. Walau kumpayau wa yu'tika rabbuka fatardo anasibit berayati ma'u fa'awa wa wajadaka dhal wa wajadaka wa amma yatima fala taqhar wa amma sha'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith sadaqallahul azim. Baik, jadi seperti itu ya Pak, pembelajaran secara daring dan luar biasa. Semoga juga semakin banyak orang yang juga minat untuk meluangkan waktu tentunya ini untuk mengaji secara daring. Terima kasih banyak Pak Baiti Rohman, Kepala Lembaga Bahasa dan Ilmu Al-Quran Provinsi DKI Jakarta telah bergabung bersama kami, dan juga Ibu Dina, peserta program Al-Quran LBIK. Terima kasih, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.